TOEFL itu boleh dikatakan sangat populer ya, lebih populer dari tes-tes yang lain. Jadi sebenarnya ada banyak sekali jenis tes untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang. Tadi benar disebutkan ada TOEFL, ada TOEIC, ada IELTS. Nah, kita harus ikut tes TOEFL atau TOEIC atau IELTS itu sebagai pertimbangannya apa. Jadi kita lihat sendiri kebutuhan kita, keperluan kita mengikuti tes itu, mendapatkan sertifikat itu untuk apa. Jadi bisa dikatakan berbagai jenis tes ini mempunyai tujuan dan keperluan masing-masing. Jadi kalau TOEIC itu seperti namanya ya, Test of English for International Communication, digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang, terutama dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kalau untuk TOEFL itu Test of English as a Foreign Language. Jadi tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang yang bukan bahasa ibunya bukan merupakan bahasa Inggris. Nah, biasanya tes seperti ini terutama ditujukan untuk orang atau individu yang ingin melanjutkan studi dengan cara mendapatkan beasiswa. Nah, biasanya daerah-daerah tertentu seperti yang menggunakan tes ini atau yang mensyaratkan tes ini adalah negara-negara yang menggunakan bahasa utama English American. Jadi seperti itu. Untuk TOEFL sendiri itu ada macam-macam ya jenisnya. Jadi ada PBT, Paper Based Test, ada CBT, Computer Based Test, dan juga ada IBT, Internet Based Test. Jadi boleh dijelaskan sedikit? Boleh ya. Boleh banget. Oke, jadi kalau PBT berdasarkan namanya Paper Based Test itu dikerjakan di atas kertas menggunakan pensil. Nah, tes ini kurang lebih 3 jam pelaksanaannya. Ya, terdiri dari reading, ada listening, dan juga structure. Nah, untuk PBT ini skor range-nya antara 310 sampai dengan 667. Nah, kemudian ada tes TOEFL berupa CBT, Computer Based Test. Ini sebenarnya kurang lebih sama dengan PBT, cuma bedanya kalau PBT tadi pakai kertas, nah kalau Computer Based Test itu menggunakan komputer ya, seperti itu. Kemudian ada juga IBT ya, Internet Based Test. Jadi kalau IBT itu namanya aja Internet Based Test, maka membutuhkan koneksi internet atau terhubung dengan internet untuk bisa mengerjakan tes ini. Bedanya kalau di IBT ada speakingnya seperti itu, dan skor range-nya juga berbeda-beda seperti itu. Nah, itu baru TOEFL. Nah, kemudian ada lagi tes TOEIC juga ya, TOEIC tadi ya. TOEIC tadi kalau TOEIC itu mengerjakannya kurang lebih 2 jam dengan jumlah soal 200, terdiri dari reading dan juga listening. Jadi skor range-nya antara 10 hingga 990. Jadi semakin tinggi nilainya, jadi bisa dikatakan seseorang itu kemampuan berkomunikasi bahasa Inggrisnya semakin bagus atau bisa disebut lebih profesional, semakin profesional seperti itu sih. Jadi selain ada TOEFL, ada TOEIC, kemudian IELTS ini juga ada TOEIC. Sebenarnya macamnya banyak sekali. Tadi kalau TOEFL dan juga TOEIC sudah ada gambaran ya, seperti itu informasinya. Nah, kalau IELTS ini bedanya dengan TOEFL. Kalau TOEFL tadi biasanya digunakan untuk persyaratan beasiswa negara-negara yang menggunakan bahasa ibunya atau bahasa utamanya itu English American. Kalau yang IELTS ini English British. Jadi buat teman-teman Sobat Bakta, mungkin ada yang ingin mendapatkan beasiswa lanjut studi ke luar negeri, misalnya daerah tujuan yang dikehendaki adalah daerah di negara Inggris, jadi bisa mengikuti IELTS ya. Jadi memang ada beberapa daerah atau universitas yang mensyaratkan IELTS, ada juga yang mensyaratkan TOEFL seperti itu. Nah, kalau IELTS sendiri skor range-nya antara 1 sampai 9. Cuma bedanya dengan tes-tes yang lain, kalau IELTS ini bisa dikatakan paket lengkap ya. Jadi ada listening, reading, writing, dan juga speaking-nya. Seperti itu. Dan harganya juga jauh lebih mahal ya, relatif lebih mahal daripada tes-tes yang lain.